Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di malam Jumat ini. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan nikmat sehat wal afiat, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan lanjutkan diskusi keagamaan kita, masih lanjutan bab ijarah atau sewa menyewa. Sebelumnya kita hadiahkan dulu suratul Fatihah kita untuk mu'alim atau pengarang kitab ini, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummatihi ajma'in, wa khususan hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa usulihim wa ruhihim wa furu'ihim wa silsilatihim. Syaillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pahala dari suratul Fatihah tadi bisa sampai ke beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga diaku sebagai muridnya, karena luar biasa menjadi murid dari seorang ulama besar yang karyanya jadi rujukan banyak sekali ulama-ulama baik yang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bahas tentang sewa menyewa itu mulai dari kriteria yang akan disewakan, ya harus jelas barangnya apa, bendanya apa, kemudian kadarnya dan lain sebagainya. Kenapa kata Mas? Nyari yang mandi junub? Oh. Nanti ketemu lagi. Tenang aja. Ini nggak pusing ya? Ini masalah ini nih, cuan. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih kalau kita nyewa orang untuk baca Al-Quran. Nah, ini juga menjadi adat di kita ya. Ketika ada yang meninggal, mungkin karena dia sudah menjadi adat di wilayahnya, kemudian dia juga kebetulan orang mampu biasanya, dia baca tuh, dia sewa orang untuk baca Al-Quran di makam almarhum sampai biasanya 40 harinya gitu kan, bahkan sampai 100 harinya, tapi yang lumrah itu biasanya sampai 7 harinya. Nah, itu gimana tuh? Apakah boleh? Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj, guru kami, guru dari pengarang kitab ini mengatakan dalam kitab Syarah Minhaj, yasihul istijaru bi qiraatil Qur'an inggal qabri, bahwa sah atau boleh memberikan upah kepada orang yang kita sewa untuk membaca Al-Quran di kuburan. Jadi boleh sah, boleh saja ya. Nah, tapi biasanya tiap daerah beda-beda tuh. Kalau di daerah sana, di saya di Kresek Balaraja itu biasanya yang baca Quran tuh habis salat maghrib itu pemuda-pemudanya tuh, dan itu sukarela aja gitu, nggak ada tarik-tarikan ya, paling juga ya rokok atau snack gitu kan. Nanti tahlil beda lagi gitu, tahlil khusus yang bapak-bapaknya biasanya, tapi khusus yang baca Quran itu dari pemuda-pemudanya biasanya. Tiap daerah mungkin beda-beda Pak Ji ya. Di Paji, di Madura ada juga nggak gitu? Nggak ada ya. Cuma tahlil aja Ya. Kalau ditarifin gimana? Boleh, silakan. Semampunya almarhum aja, keluarga.
ya. Tapi tarifnya itu Ustaz. Tapi biasanya kalau yang diupahin itu khusus beda lagi. Biasanya kalau di kampung saya itu biasanya para ustadz-ustadznya. Misalkan mulai ngaji dari malam ini sampai malam sekian, itu dihitung tuh. Ongkosnya dihitung. Tapi nggak ditarif, itu tarifnya itu kesepakatan. Kesepakatan dulu antara sohibul musibah sama adat di situ sama ustadz-ustadz tadi itu. Itu di kuburan apa di rumah, Pak? Ada yang di rumah, ada yang di kuburan. Ada yang di rumah. Sama bapak saya itu di kuburan di hari. Ada yang di kuburan, ada yang di rumah. Iya. Berhenti sampai tujuannya. Sampai tujuannya. Itu berapa ya? Ada sekitar 12 orang. 30 juz itu ya. Iya. Terus aja Pak sampai selesai. Udah selesai. Muter lagi. Mulai lagi gitu. Mulai lagi. Jadi nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Bahkan kemarin waktu Abu Yauci wafat itu nulis tuh semua rombongan. Oh malam ini rombongan dari ini, malam ini rombongan sampai 100 harinya Pak. 100 malam nggak berhenti tuh di makamnya. Orang ke situ bacain Al-Qur'an, doakan pahalanya untuk almarhum. Luar biasa. Ya, makanya itu salah satu hikmahnya punya banyak santri, banyak murid itu seperti itu. Kan ada yang 1 tahun full selama itu luar biasa. Itu kalau kayak murid ke gurunya juga bisa, Pak? Bisa. Gak harus gitu kan? Iya. Nggak harus. Mungkin jangan guru ke muridnya. Aw ma'a du'ai bimis lima hasolalahu minal ajri lahu aw li ghairihi akibaha. Atau beserta doa yang pahalanya ia panjatkan buat almarhum atau buat orang lain yang sesudah membaca Al-Quran tersebut. Silahkan ya. Ayana zamanan aw makanan aula, tanpa memandang apakah yang menyewa itu sahibul musibah tadi menentukan waktu dan tempatnya atau tidak. Jadi lewat kitab ini pengarang kitab ini membolehkan atau mempersilahkan untuk orang-orang yang punya adat di wilayahnya ya untuk memberikan upah kepada yang membacakan Al-Qur'an. Tapi kalau biasanya itu almarhumnya kiai besar biasanya sukarela aja santri-santrinya biasanya tanpa ada ngomong-ngomongan imbalan dari keluarga. Tapi kalau biasanya warga biasa gitu kan biasanya ada tuh dikoordinir sama salah satu ustadz gitu seperti itu. Tapi ya nggak ditarik, maksudnya kesepakatan aja gitu, nggak ada tarif pasti. Kemudian waniyatus sawabilahu min ghairi du'a lagun, niat memintakan pahala buat orang yang dimaksud tanpa memakai doa berarti sia-sia. Nah, ini khilafan lil jam'i, lain halnya menurut pendapat sejumlah para ulama. Artinya ketika kita meniatkan pahala baca Quran itu untuk almarhum, kemudian ujungnya itu harus disertakan dengan doa. Jadi di sini ada yang berpendapat sebagian ulama kalau niat doang nggak sah tuh, nggak diakhiri dengan doa, bahwa doanya semoga jenazah pun atau orang tertentu pun dapat pahala dari surat atau Al-Quran yang kita bacakan itu. Makanya di akhir doa tadi kan kita tuh Allahumma alis sawabi ma qara'nahu min suratil hadiyatan balighatan dan seterusnya, itu untuk almarhum biasanya seperti itu. Jadi kita mendoakan juga. Nah, doanya itu yang masuk kepada salah satu amal yang masih ngalir ketika orang itu sudah tiada. Nah, budaya-budaya bagus seperti itu ya harus tetap didawamkan. Cuman memang salah kaprahnya, nah ini ada oknum-oknum yang membuat itu sebagai proyek. Wah, ini yang jadi kurang tepat gitu ya. Istilahnya kan orang kena musibah masa ya diproyekin gitu kan. Nah, ini yang kurang bijak. Harusnya
tetap dijaga kebijakan itu dengan cara apa? Tidak memberatkan sohibul musibah gitu. Balik lagi dengan apa? Dengan sukarela gitu. Dan diniatkan juga untuk ya sodakoh lah dari ahli musibah itu untuk mensodakohkan amal dari almarhum itu untuk kebaikan bersama. Itu intinya. Wa kadza ahdaitu qiraati aw sawabahalahu khilafanil jami'aidon. Demikian pula halnya sia-sia ucapan seseorang, aku hadiahkan bacaanku atau pahalanya buat dia, lain halnya pendapat segolongan ulama. Tapi ini juga masih ikhtilaf. Ada yang membolehkan dengan niat saja tanpa doa juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang mensyaratkan ya kalau ada niat berarti diakhiri dengan doa. Tapi yang lain apa-apa niat doang juga, nggak mesti doa nggak apa-apa. Nah, ini ikhtilaf seperti ini yang harus kita sikapi dengan bijak. Jangan sampai beda sedikit ya, yang terjadi bukannya saling baca Quran malah gondok-gondokan ya. Nanti di kuburan bukannya adem malah ribut lagi. Ntar yang diajuin bangun lagi. Ngapain lu ribut? Aduh. Oke, jadi itu ya, boleh. Wa ulhiqa bihal istijaru limah dzikri wa du'ai akibahu. Disamakan atau diserupakan dengan masalah membaca Al-Quran, yaitu menyewa seseorang hanya untuk berzikir dan berdoa sesudahnya. Nah, jadi diperbolehkan juga kita menyewa orang untuk membacakan zikir, misalkan buat almarhum atau orang-orang tertentu yang kita kasihi. Wa afta ba'duhum li'annahu law taraka minal qira'atil mustajari 'alaiha ayatin. Sebagian ulama ada yang menfatwakan seandainya seseorang meninggalkan beberapa ayat dalam bacaan yang diupahkannya, dia harus membaca ayat-ayat yang terlewat itu tanpa mengulangi kembali bacaan sesudahnya. Jadi kalau kita misalkan dipanggil orang untuk bacain Al-Quran, tapi ada yang kelewat, misalkan karena ngantuk atau apa, nah itu sebagian ulama yang ikhtiyat, yang sangat hati-hati, itu menganjurkan untuk atau harus membaca ayat yang terlewat tadi. Tapi nggak mesti diulang semuanya, ayat-ayat yang terlewat aja gitu, tanpa mengulang kembali seluruh bacaannya. Nah itu sewa dalam hal membacakan Al-Quran. Intinya diperbolehkan. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan? Cukup jelas. Kemudian yang berikutnya ada juga ijarah yang tidak diperbolehkan. Wa bi ghairi mutadamminin listifa'i ainin matadammanas tifa'aha. Tidak termasuk ke dalam pengertian tidak mengandung makna memiliki barang yang disewa, yaitu transaksi yang mengandung makna pemilikan barang yang disewanya. Li'annal a'yana la tamliku bi aqdil ijarati qasdan. Karena itu tidak sah menyewa kebun untuk buahnya. Kita nyewa kebun nih, ya kebun di sini maksudnya pohonnya udah ada, bukan berarti kita sewa lahannya, enggak, sewa pohonnya gitu. Tapi kita ngincer buahnya, nah itu tidak tidak diperbolehkan dalam akad ijarah. Dikatakan demikian karena barang-barang itu tidak dapat sengaja dimiliki hanya semata-mata dengan transaksi sewa menyewa. Dengan kata lain, penyewa hanya berhak memiliki jasa atau manfaatnya saja, seperti yang ditegaskan dalam definisi sewa menyewa.
Jadi ketika menyewa itu bukan berarti yang disewakan itu jadi milik kita. Ya, itu tetap jadi milik siapa? Milik yang punya, si pemilik. Itu. Termasuk kita nyewa tadi tuh contohnya nyewa pohon, nyewa kebun gitu kan. Terus kita ambil buah-buahnya. Itu kan seolah-olah kita ngambil hak yang punya yang menyewakan. Kita kan cuma nyewa pohonnya. Kenapa buahnya juga kita ambil gitu. Nah, Kalau akadnya di buahnya gitu Pak Ustadz, kayak kelapa ya. Iya. Nah, jadi kita nggak gimana itu? Berarti kita ngambil manfaat dari ininya gimana? akadnya Kalau apa? akadnya kita sewa, ibaratnya. Kelapa disewa? Iya. Rambutan misalkan, jadi kalau musim rambutan, Nah, ya itu punya kita selama 1 tahun, gitu. iya. Selama berbuah. Ya, di Gade ya. definisi sewa itu. Kita kan ngambil manfaat dari barang itu tanpa Iya. barang itu berkurang atau rusak gitu. Kalau sewa kelapa, kelapanya kita makan, Iya. kita jual. Ya, nggak bisa. Mungkin akadnya ke yang lain, mungkin larinya ke gadai segala macam itu. Gade ya. Hmm. Kalau misalkan gade tanah, otomatis si pohon itu kan ya yang di kemarin itu ya, Hmm. ada kelapa gitu. Itu yang nggak boleh kan? Ya, Iya. Makanya kalau gadai akadnya kita ke pohonnya gimana itu? Bukan ke tanahnya gitu kan? Jadi kan ya maksudnya si ini bukan kadang-kadang kan kita secara otomatis kan pengen namanya gadai ya, ada keuntungan dari Ada hasilnya. ya ada hasilnya itu ya. Nah. Tetap aja Pak hukumnya gitu. nanti kita cari bab gadai dulu. Nah, Ya, bab gadainya di juz sebelumnya masalahnya. Bukan yang pertama sudah gadai tanah itu. Oh. Kan nggak boleh ini Mm-mm, dia tanuhin iya. misalnya tanah nih digadain. iya. Jadi gadai itu kan istilahnya itu barang buat jaminan gitu. Jangan dia. Kalau Akan diambil, satu Mam. manfaat, Ya, kalau ya, satu boleh. saat di Nggak boleh digunakan. Nggak boleh. Kayak motor kemarin kan? kalau satu saat di apa dibatasin waktunya dia nggak bisa bayar, ya itu dijadikan alat bayar gitu. Berarti selama ini salah tuh kalau kita gadaikan motor tapi motor tetap kita gunakan gitu. Salah. Apalagi buat ojek. Jadi harus didiemin aja. Diemin panasin. Pinjem berarti. Jaminan saja. Tapi sebagian ikhtilaf juga, sebagian yang ada yang mensyaratkan boleh dengan syarat si yang memberikan sewa itu atau si yang Memberikan, ya. yang apa maksudnya? Yang menggadaikan. Misal nih, saya mau gade motor. Saya mau Menggadaikan. saya mau ngasih uang ke yang punya motor supaya motornya kita gade kan. Tapi saya mensyaratkan, syaratnya motor ini saya pakai. Syaratnya saya motor ini buat ngojek dan hasil ojeknya buat saya. Nah, kalau ada persyaratan seperti itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berarti kalau seperti itu bukan sewa menyewa, Pak. Masuknya. Tadi kita nggak lagi ngomongin gadai, kan sewa. Gadai dulu nih. Nanti harus didiemin aja gitu ya. Tapi kalau kita nyewa motor ya kan jelas akan kita ngambil manfaat dari motor itu. Sewa. Iya. Tapi kan biasanya kalau kita nyewa motor itu nggak selama kita gade biasanya kan orang itu. Berarti kalau yang dipegadaian itu salah dong ya. Yang gimana nih? Misalnya kita gade motor nih, tapi motornya tetap kita pakai BPKB-nya masuk. Itu gimana tuh? Berarti kan kita ngambil manfaat dari yang digade itu. Ya tetap belum. Oh, enggak, ini kan kalau itu kan dipakai oleh sang pemilik. Iya. Cuman Ya, ininya seharusnya kan motor itu motornya ada seharusnya di masuk ke pegadaian, gadai ya. iya. Tapi tetap kita gunakan. Yang masuk cuma BPKB. Nah, berarti yang pakai siapa yang punya motor kan? Iya. Ya nggak apa-apa lah yang punya motor. Coba sampean masih bagi saya barang itu nggak boleh sampean. Kayak mobil nih. Nah, berarti bukannya motor dong digade BPKB doang. BPKB-nya, berarti. iya. Berarti motor nggak sekolah. Iya. Terus- Makanya Sama
jangan kalau punya ini SK FNS ngambil SK-nya SK-nya yang disalahin enggak orang yang digadein. Iya, nggak PNS itu yang dikalahin. Tapi tetap aja orangnya juga tergadai itu. Dia nggak bisa mutasi kalau belum lunas. Oh iya. Kalau belum bisa melunasi kan? Tahan itu masih lunasi juga. Baru keluar SK mutasinya. Kayaknya saya nggak berani loh. Anggur saja. Aduh. Hati-hati ya. Hati. Iya sekarang itu luar biasa ya. Makanya ada juga tuh yang komunitas tertentu yang bikin apa namanya komunitas pemberantas riba loh. Riba buster apa nama istilahnya itu? Riba hunter. Mantap. Iya. Apalagi? Foto boleh itu. Itu rugi loh. Ya dipanjat aja dipanjat. Jadi manfaatnya. Panjat rusak. Rusak pohonnya gimana? Panjat, lecet. Pohonnya jatuh. Nah, lanjut lagi nih. Wasarrahu bisihati istijari konatin au bi'rin lintifa'i bimaiha lihajatin. Mereka juga memberikan keterangan bahwa sah menyewa parit atau sumur untuk memanfaatkan airnya yang ada padanya karena diperlukan. Nah, jadi kalau khusus untuk parit, sumur itu boleh dimanfaatkan airnya karena diperlukan. Kalau air kan kebutuhan pokok ya. Jadi ketika tidak dipakai ya darurat gitu masuknya. Nah ini juga nih kita lumrah banget nih, apalagi di perkotaan. Kalau fil ubab di dalam kitab al-ubab disebutkan la yajuzu ijaratul ardi lidafnil mayyit. Waduh. Bahwa tidak boleh menyewa tanah untuk mengubur jenazah. Sedangkan di kota-kota itu ada kapling tiap tahunnya bayar kan. Nah, ini sewa juga nih temannya. Iya. Kalau enggak sewa dibongkar. Dibongkar. Kayak umum ya. Iya. Kalau sekian ini dia kan Iya per 3 tahun kan kita sewa. Nah itu berarti nggak boleh dong. itu dia kan embel-embelnya perawatan, Pak. Nah, bukan sewa. Embel-embelnya Operasional perawatan. Tapi dibongkar. Ya, itu yang Seharusnya kan nggak usah dirawat, biarin sama kamar. Kenapa nggak boleh? Lihurmati nabshihi qabla balaihi. Karena haram menggali kembali makam atau kuburan sebelum jenazah yang di dalam makam tersebut tinggal tulang belulangnya saja. Misal ada jenazah baru meninggal beberapa minggu gitu ya, terus yang almarhum nggak bisa bayar sewa, ada jenazah apa yang meninggal baru, otomatis kan harus digali di situ juga, diusir dari kosannya itu. Nah tapi kalau udah lama gitu kan, udah jadi tulang belulang, baru boleh kan apa maksudnya ditimpah lagi sama jenazah yang baru. Nah ini biasanya di perkotaan nih memang kayak gitu ya. Jadi kalau istilahnya perawatan tadi akadnya bukan nyewa lahan. Kalau akadnya nyewa lahan kena ini dulu. Begitu kita nggak bayar perawatan, digali sama aja kita sewa kan berarti. Nah begini nih istilah itu. Waktu kalau sampai waktunya kita diputus Pak. Kenapa? Diputus. Iya. Iya, jadi kalau pas waktunya jatuh tempo nggak bayar, putus tuh sudah. Udah nggak bisa di ini lagi. Jadi nggak punya hal lagi ngurus. jadi yang diperbolehkan setelah masalah apa namanya tulang belulang ya. Ya maksudnya tetap sewa kuburan itu nggak diperbolehkan. Alasannya untuk menghormati jenazah itu. Karena kalau nanti disewakan tadi itu akibatnya
Misal tadi apa namanya, jenazahnya belum jadi tulang, ada jenazah baru masuk ditimpa di situ, itu kan istilahnya apa namanya, menghinakan jenazah. Nah, ya kita berhusnuzon aja, mungkin yang di perkotaan itu pengelolaan untuk operasional, untuk kebersihan, bayar tukang-tukang itunya gitu. Kenapa? Nanti videonya bukat. Wajibu ala mukrin taslimu miftahi darin. Pihak mukri atau pemilik barang diwajibkan menyerahkan kunci rumah yang disewakannya kepada pihak muktari atau penyewa. Jadi kalau ada orang nyewa rumah kita, ya kuncinya kasih. Jangan kuncinya kita yang pegang. Ya, wajib bahkan hukumnya itu. Karena itu sudah jadi apa namanya, hak dia untuk menerima manfaat dari rumah itu. Kalau kuncinya masih dipegang sama yang punya rumah, kan ribet nanti urusannya. Ya. Jadi hak-haknya itu apa? Terhalangi gitu. Enggak diserahin satu cuman. Diberikan Nah itu dah. Saya takut lari. Saya takut lari. Kan ada kadang-kadang orangnya. Iya. Untuk butuh kehati-hatian. hati-hatian. Untuk ikhtiar tuh, dengan hati-hatian aja. Ya, mungkin ya itu kan dulu ya. Ini kan perkembangan zaman. Kalau orang dulu mungkin banyak jujurnya. Sekarang kan karena nggak jujur ya kita Hati-hati. lah. Ya. Kira-kira begitu Ustaz ya. Betul. Kira-kira. Untuk kehati-hatian boleh, tapi untuk julid, untuk iseng gitu kan. Kayak kemarin tuh kan beritanya begitu dibongkar, dibilang banyak botol bekas air mineral lagi di air kencing itu di kamarnya, sampai botol-botol itu kan. Oh, itu penyalahnya nggak tanggung jawab juga itu. Viral kan kemarin beritanya tuh, begitu dibongkar sama yang punya kontrakan, isinya air mineral, isinya air pipis semua itu. Terus kalau kuncinya hilang di tangan penyewa gimana? Walau doa minal muktari, seandainya kunci tersebut hilang di tangan penyewa, wajib alal mukri tajdiduhu, pihak yang menyewakan wajib ganti yang baru. Jadi yang wajib ganti itu yang punya rumah, bukan yang Jangan mendenda ya, jangan didenda ya. nggak boleh didenda itu. Bukan yang nyewa yang ganti, yang punya rumah. Nanti yang punya rumah. Iya. Kurang aja tuh ini. Kalau hotel aja kita kena cas kan, hotel ya. Hotel hilang ininya. Kayak kunci hotel yang hilang yang Iya, jiwanya. kita iya. Wah. Kita kena Enggak lagi. Bisnis lagi itu Pak. bisnis lagi. Yang punya bukan orang kita sih. Bukan satu server Pak soalnya. Yajibu taslimuhu bal wala kuflihi wal muradu bil miftah, yang dimaksud dengan kunci yang di sini adalah miftahul ghalaqil musbati, yaitu kunci yang terpasang pada pintu. Ya, kunci pintu rumah gitu. Kalau kunci berangkas gimana? Amma ghairuhu fala yajibu taslimuhu. Selain kunci tersebut tidak wajib diserahkan kepadanya. Bal wala kulfihi kasairil mankulat. Bahkan tidak pula kunci gembok karena disamakan dengan barang-barang yang bergerak lainnya. Jadi kalau kunci-kunci yang penting, misalkan kunci gudang, di gudang di situ ada barang-barang yang pribadi pemilik rumah, ya nggak usah gitu. Yang penting kunci rumahnya saja. Apalagi sampai naruh berangkas di situ kan, kuncinya jangan dikasih Pak Ji, nanti diambil sama dia. Tapi kalau ada ini apa perlengkapan seperti lemari kan ada kadang-kadang yang ngontrakin itu ya sedikit lengkap lah ada fasilitas ini Iya. lemari ya buffet Ya tergantung, itu lemarinya jadi fasilitas untuk disewakan apa bukan. Kalau bukan, barang-barang ini milik pribadi ya jangan dikasih kuncinya. Tapi kalau memang itu fasilitas kontrakan, ya dikasih. Sistem percaya aja enggak. Biasanya kan lemarinya kosongan kalau itu. Ya. Sistem percaya aja hilang.
Pindahannya malam. Paginya udah kosong. Iya. Gitu. Situ nggak ada satpamnya lagi. Lolos terus. Wa imaratiha kabinain, pihak penyewa wajib pula memperbaiki rumah yang disewakan. Pihak mukri yang punya rumah ya maksudnya. Wajib pula memperbaiki rumah yang disewakan sebelum dihuni oleh penyewa. Wawad ibabin, seperti contohnya watat ini salhin, memugar kamar atau memplester loteng dan memasang pintu dan memperbaiki yang rusak. Jadi itu semua kewajiban yang punya rumah untuk memperbaiki itu. Jadi kalau pada saat sekarang kan musim hujan nih, ternyata tintanya bocor. Iya. Itu sebelum disewain apa setelah? Setelah disewain, itu tanggung jawab siapa? Kan kadang-kadang begini, kita tuh menyewakan tuh pasti ada aturan main yang kita buat ya antara penyewa dengan yang pemilik. Nah, itu bagaimana Ustaz? Boleh, dibolehkan itu. Itu kan akad juga ya, semacam dalam akad juga itu. Misalnya dilarang menggeser, merubah gitu kan dia. Bahkan kadang-kadang ada dilarang tembok itu dipaku ya, itu macam-macam kan. Ya pernik-pernik lah gitu. Nah, ya artinya yang menurut itu akan merugikan yang pemilik rumah. Ya kalau memang asasnya merugikan yang punya rumah, ya tidak diperbolehkan. Yang penting ada akad ya, kali ya. Jelas akadnya harus jelas. Perjanjian itu. Paling nggak ditulis Pak. Iya tertulis kan, penting kan tertulis. Iya sekarang kan semuanya serba hitam di atas putih. Ntar jangan sampai ada kejadian lagi rumahnya diketrokin orang gitu kan, tiba-tiba yang punya rumah bilang tinggal tanah doang gitu kan. Kejadian dulu kan. Pakai sepatu roda. Oke, itu pihak muktari atau si penyewa itu boleh melakukan khiyar. Khiyar itu apa? Walaisal muradu bikauni madzukira wajiban 'alal mukri annahu ya'samu bitarkihi. Kewajiban melakukan hal tersebut bukan berarti pihak yang punya rumah berdosa karena meninggalkannya atau tidak diharuskan secara paksa pengerjaannya. Au annahu yujbaru alaih. Bal annahu intarakahu, jika pihak mukri atau mukri ini orang yang nyewa ya, pemilik gitu ya. Jika pemilik tidak mau melakukannya, maka pihak penyewa berhak melakukan khiyar seperti yang akan dijelaskan berikut. Jadi ketika si pemilik itu tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, maka yang penyewa itu boleh menggugat. Boleh melakukan usaha untuk mendapatkan haknya gitu, khiyarnya. Fa in barada, jika pihak mukri wa fa'ala ma alaihi, segera mengerjakan hal tersebut, fadaka, yakni yang diwajibkan atas si mukri tadi, wa illa falil muktari khiyarun in taqassashul manfaatu. Akan tetapi jika tidak dilakukan, maka pihak mukri penyewa berhak melakukan khiyar jika manfaat atau kerugian tadi disewakan kerugian. Jadi kalau kewajiban-kewajiban si mukri tadi ya, orang yang punya rumah itu tidak dipenuhi, penyewa boleh istilahnya itu membatalkan akadnya atau boleh menuntut haknya tadi itu. Kemudian kewajiban dari penyewa juga wa ala muktari tanzifu arsotiha, yaitu memelihara
atau menjaga barang yang disewanya, jangan sampai rusak segala macam. Aidar min kunasatin wasal jin, kebersihannya dari misalkan dari kotoran dan lain sebagainya. Wah, masih panjang nih lanjutannya. Intinya di sini dijelaskan tentang hak-hak dari orang yang menyewakan dan juga hak yang orang yang menyewa. Nah, kalau kita menyewakan rumah ya sebelum disewakan diperbaiki dulu. Semua perbaikan-perbaikannya itu tanggung jawab dari yang punya rumah. Tapi yang menyewa juga wajib memelihara. Jangan sampai mentang-mentang punya rumah orang gitu kan, tadi kita ketrokin temboknya gitu kan. Ketika ada kerusakan kita nuntut padahal itu kerjaan kita sendiri. Nah, itu jadi nggak boleh saling merugikan. Intinya itu harus sama-sama menjaga dan merawat barang yang disewakan tersebut. Nah, itu bab ijarah sampai di situ. Ada pertanyaan? Udah bingung. Menyewa apa yang nggak rusak? Nyewa apa? Cukup? Cukup sementara. Sementara. Nah, ini bab muamalah ternyata jelimet ya. Luar biasa nih. Tapi menarik. Syarah-syarahnya. Ya. Menarik karena ya kita ngalamin gitu. Iya. Kita melakukannya. Kehidupan kita. Kehidupan Iya, Kehidupan sehari-hari. Iya. Dan memang ya itulah kafahnya Islam, semuanya diatur. Dari mulai hal yang paling pribadi gitu kan. Dari contohnya kayak tema favoritnya Pak Thomas mandi wajib gitu kan. Sampai hal yang paling berat ngurus negara ya, itu ada fikihnya. Kita nyewa nih, terus pemiliknya itu misalkan udah rusak lah, nggak layak. Pemiliknya udah rusak. Tempat sewanya ya, pokoknya udah nggak layak lah. Tapi dia bilang ya itu mau urusan yang nyewa. Nggak bisa gitu. Nggak bisa Karena gitu. rata-rata banyak begitu kan. Kalau di Jakarta, misalkan kayak kontrakan atau kos-kosan, Bu bisa gak dirapihin dulu? Oh enggak, ini mah udah begini, gimana ya? Kalau mau silahkan Kalau dulu ya. mau silakan, biasanya rata-rata kan begitu. Orangnya mau yang nyawanya. Ya mau nggak mau terpaksa maksa gitu ya kan. Apalagi harganya cocok. Iya. Tapi kan dia harus bayar bayar lagi buat renovnya dulu. Nah, itu berarti yang nyawa belum ngaji tuh. Udah pernah begitu. yang ini yang nyawain. Udah, akhirnya saya benerin. Begitu. Apa tuh, rumah apa? Rumah. Saya benerin. Begitu udah selesai kan udah rapi semua. Nggak disewa sama dia. Nah, saya sewa cuma berapa bulan gitu. Selesai itu harganya dinaikin karena udah bagus. Sama sama penyewa yang baru. Nah, di situ zalimnya gitu kan. Di situ ada satu pihak berarti yang dirugikan. Gitu. Tapi kalau yang nyewa itu memang nggak ada pilihan lain gitu kan, dan itu menjadi resiko dia, balik lagi itu hukumnya suka sama suka. Kalau dia oke, maksudnya yang menyewakan juga nggak apa-apa gitu kan, ikhlas, ya hitung-hitung bantuin yang punya rumah nggak jadi masalah. Biasanya kan beda deh harganya, Kurangin lagi. Dirapihin gitu. Biasanya gitu ya. Iya. Ada deal-deal di awal ya. Oke kan, prinsipnya dalam muamalah itu semua tidak ada yang dizalimi dan juga tidak gambling gitu kan, tidak manipulatif, tidak ada yang ditutup-tutupi. Selama semuanya terbuka, kemudian calon penyewa ataupun yang transaksi sama kita oke, ya nggak jadi masalah. Itu aja sampai di sini dulu, kita cukupkan. Far'un lawis ta'jartu thawaban lil lubsi summa qol
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Thomas, malam hari Sabtu kemarin ya Ji, subuh. Bahasa main ke pintu Wow. aja ya sama PRW.